Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students. Hai anak-anak. Kali ini kita akan membahas tentang descriptive text atau teks deskripsi. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai descriptive text. Jadi sebelumnya saya akan kasih tahu nih apa aja yang akan kita pelajari hari ini. Jadi yang pertama kita akan belajar tentang definisi dari descriptive text. Kemudian kita akan belajar tentang generic structures and language features atau struktur dan ciri bahasa dari teks deskriptif. Setelah itu kita akan membahas tentang contoh dari descriptive text. Nah, sebelum masuk ke definisi dari descriptive text, ada baiknya kalau kita perhatikan dulu gambar yang akan saya sajikan berikut. Nah, anak-anak, di sini bisa kita simak ya, ada Borobudur, Monas, dan Gunung Bromo. Menurut kalian, apa yang kalian pikirkan tentang gambar-gambar tadi? So, what is your opinion? What do you think? Yeah, it is beautiful, wonderful, attractive. Okay, good. Kemudian dari gambar tadi apa aja yang kalian lihat? What did you see? Oke, jadi bisa dilihat ya, di sini di Gunung Bromo Ada kawah, ya. Nah, sekarang udah dapat disimpulkan kan ya, apa nih yang akan kita pelajari? Tentu saja tadi saya sudah bilang sebelumnya bahwa kita akan belajar tentang descriptive text. Tadi kita sudah melihat gambar. Nah, sekarang kita akan masuk ke definisi dari descriptive text. So, what is descriptive text? Well, so what is descriptive text? Descriptive text is a text which says what a person thinks or place is like. Nah, jadi definisi dari descriptive text itu adalah sebuah teks yang menjelaskan atau mendeskripsikan seseorang, benda, atau tempat tertentu. Kemudian apa nih tujuan dari descriptive text? Well, the purpose of descriptive text is to describe a particular person, things, or place. Jadi, tujuan dari descriptive text atau teks deskripsi itu adalah untuk mendeskripsikan seseorang, tempat, atau benda tertentu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang generic structure of descriptive text. Apa aja nih generic structures of descriptive text atau struktur dari teks deskripsi? Nah, pada umumnya teks deskripsi itu punya dua struktur. Yang pertama itu identification atau identifikasi. Yang kedua ada description atau deskripsi. Jadi apa tuh identification? Identification usually contains about the introduction of a person, things, or place that will be described. Maksudnya apa tuh? Jadi bagian identifikasi atau identification itu berisi pengenalan atau gambaran umum dari orang, benda, atau tempat yang akan dideskripsikan. While the description usually contains about the descriptions of something by describing its features, forms, colors, or anything related to what the writer described. Nah, maksudnya apa? Jadi, description atau bagian deskripsi dari descriptive text itu biasanya berisi tentang penjelasan sesuatu dengan mendeskripsikan ciri-ciri, bentuk, warna, atau lainnya yang berhubungan dengan apa yang sedang dideskripsikan. Nah, tadi kita udah bahas tentang
generic structures of descriptive text. Sekarang kita akan membahas tentang language features of descriptive text atau ciri bahasa dari descriptive text. Nah, apa aja nih ciri bahasa dari descriptive text atau teks deskripsi? Yang pertama ada specific participants. Jadi ciri dari teks deskripsi itu menggunakan partisipan khusus atau objek yang khusus. Jadi misalnya kita mau menjelaskan tentang suatu tempat, itu berarti kita hanya menjelaskan tentang tempat itu. Jadi khusus atau tertentu. Misal kita menjelaskan tentang orang, maka kita hanya akan menjelaskan tentang seseorang itu dengan menyebutkan ciri-ciri orang tersebut dan lain-lain. Yang kedua adalah the use of adjective. The use of adjective atau menggunakan kata sifat. Sudah paham kan kata sifat seperti yang sebelumnya kita sebutkan pada saat melihat gambar. Ada beautiful, ada attractive, wonderful, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, biasanya teks deskripsi itu atau descriptive text itu menggunakan simple present tense. Karena biasanya teks deskripsi itu menjelaskan tentang fakta dari objek yang sedang dideskripsikan. Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah belajar tentang definisi, generic structures, and language features of descriptive text. Kita sudah bahas tentang definisi, struktur, dan ciri bahasa dari descriptive text. Sekarang kita akan melihat contoh dari descriptive text. Oke, contohnya adalah sebagai berikut. Nah, anak-anak, bisa kalian perhatikan di sini saya sudah menyajikan contoh descriptive text sederhana mengenai bangunan bersejarah di Indonesia, yaitu Monas. Sekarang, coba kita perhatikan. Pada contoh descriptive text ini ada 2 paragraf. Paragraf pertama berisi tentang identification. Kemudian paragraf yang kedua berisi tentang description. Nah, jadi pada paragraf pertama atau bagian identification itu berisi gambaran umum dari National Monument of Indonesia atau gambaran umum dari Monas. Kemudian bagian kedua berisi tentang deskripsi dari bangunan Monumen Nasional Indonesia. Jadi anak-anak sudah jelaskan ya mana bagian identification dan bagian description pada contoh teks yang saya sajikan. Sekarang, mana aja nih language features atau ciri bahasa dari teks deskripsi ini? Untuk objeknya udah jelaskan ya, ini tentang National Monument atau Monas. Untuk penggunaan adjective atau the use of adjective juga bisa kita temukan beberapa kata dalam teks ini menggunakan kata sifat. Kemudian untuk ciri yang terakhir bisa kita lihat teks ini menggunakan simple present tense. Nah, jadi dalam contoh descriptive text ini sudah jelas ada generic structures dan language features-nya. Nah, gimana nih setelah melihat contoh dari descriptive text atau the example of descriptive text? Pastinya sudah lebih paham kan? Barusan juga saya sudah menjelaskan tentang mana nih bagian deskripsi, mana bagian identifikasi, dan kemudian contoh dari adjective dan simple present tense, kemudian specific participle-nya apa. Tentunya dengan melihat contoh yang sudah saya berikan sebelumnya, kalian sudah lebih paham, bukan? Bagus. Nah, cukup sekian nih dari saya. Saya harap video kali ini bermanfaat bagi anak-anak semua dan adik-adik semua